Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati a'immatil mujtahidin wa ila hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa ila hadrati ghadatiz zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhadina wa khalatina wa jami'i masyayikhina muallimina mudarrisina wa jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa ila hadrati auladina banatina wa dararina wa zawjatina wa nakhususatul hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Maraji al-Bandani wal hadrati Syekh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 172 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, dan ketahuilah, annal buraqa, bahwa buraq dabbatun adalah binatang atau hewan. Biasanya kalau dabbah itu kalau besar dia termasuk hewan berkaki 4 biasanya. Termasuk al-an'am. Walaupun tidak semuanya sih begitu ya. Min dawatil arba', termasuk hewan yang memiliki 4 kaki. Nah, yang menjadi anehnya adalah wa huwa la dzakarun wa la unsa. Dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, tidak jantan, tidak betina. Dunal bagal, ya, lebih rendah dari bagal. Bagal itu di situ dijelaskan persilangan antara kuda dan keledai. Wa fawqal himar, dan lebih besar daripada himar. Ya, bagi kita yang mungkin digambarkannya adalah keledai, himar, kuda, maka gambaran kita mungkin binatangnya kayak gitu dah tuh, gambaran kita, walaupun itu sebenarnya belum tentu seperti itu. Yang di kitab lain yang mungkin kita katakan sebagai kitab yang boleh dikatakan ya tingkat kelogisannya gitu bagi orang-orang tertentu sulit itu diterima begitu. Di antaranya itu buraq adalah atau hewan di surga yang memang menempati surga gitu. Kayak kita di sini mungkin Istana Bogor tuh ada kijangnya tuh gitu ya. Nah, di surga tuh hewannya adalah buraq gitu ya. Kendaraan katanya di sana jika penduduk surga itu mau jalan-jalan, nah itu naiknya adalah naik buraq gitu. Kenapa? Karena jauhnya surga itu udah selebar langit dan bumi. Kita aja selama hidup semua tempat di bumi ini belum kita injak semuanya kan ya. Kalau yang udah pernah umrah, ya mungkin Mekah paling jauh kan dari Madinah Madinah ya. Ya, kemana lagi dah kita? Ke luar negeri apalagi belum pernah kan begitu kan yang lain. Itu doang kali itu. Nah, bumi yang sekarang segitu ya mungkin kita bilang dekat kali lah gitu ya. Itu belum semuanya kita jabanin gitu ya, belum kita lewatin. Nanti bagaimana ya surga yang dijelaskan Al-Qur'an, arduhas samawatu wal ard.
yang luasnya bagaikan luas ya himpunan langit dan bumi. Maka kalau kendaraannya sekelas kereta paling cepat itu nggak ketempuh semua surga kalau kita melewatin gitu, ya kan? Maka harus ada binatang atau kendaraan atau sejenis itu yang memang mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa, yang apabila kita mungkin ingin terbang ke sana kemari atau berkunjung ke sana kemari, itu sangat memungkinkan ya bisa terjangkau gitu ya, bisa ditempuh. Sisi lain dikatakan bahwa semua buruk katanya itu di palanya itu kalau kita gambarkan sebagai binatang yang seperti kuda kali begitu. Nah itu di kepala semua buruk ada tulisan katanya seperti Muhammad begitu tulisannya. Nah, buruk yang dipakai oleh Jibril untuk menjemput sekaligus mengantar Nabi Muhammad ke langit dan seterusnya, itu adalah buruk yang ketika dia melihat teman-temannya itu, dia lihat tuh ada tulisan Muhammad di ubun-ubunnya, kalau kita bilang kalau gitu ya, di ubun-ubunnya pala tuh begitu. Dia juga berpikir jangan-jangan dia juga sama seperti itu, kan belum ada, mungkin nggak ada kaca kali di sana ya. Kira-kira seperti itu. Dia hanya menduga bahwa ya dia juga sama seperti itu. Nah, cuma satu buruk ini berpikir itu tulisan Muhammad siapa gitu ya. Apa juga misalnya begitu. Apakah dia sama dengan kita? Apakah dia orang bagaimana? Kok semua buruk yang ada di surga itu di kepalanya ada tulisan Muhammadnya begitu. Itu pentingnya apa gitu ditulisin Muhammad di semua pala buruk begitu ya. Akhirnya satu-satunya buruk tuh yang merenung begitu, sehingga berlama-lama dia berpikir satu buruk ini termasuk yang gak nafsu makan, gak nafsu minum, gak nafsu ini dah ya, gak nafsu, namanya binatang kan gitu main gitu ya. Dia enggak tuh, duduk aja begitu ya. Akhirnya Allah melihat, lalu suruh Jibril untuk menyampernya, bertanya kepadanya, hai buruk ya, kenapa kamu ya sakit atau bagaimana? Kan di surga nggak ada sakit kan di sana ya kan? Teman-teman yang lain kamu kan pada main tuh di lapangan surga. Kenapa kamu tidak ikut-ikutan gitu? Maka buruk ini menjawab, ya Jibril, kami semua binatang buruk itu di kepalanya juga mungkin saya gitu. Karena saya belum bisa melihat diri saya sendiri, itu ditulis di kepalanya dengan tulisan Muhammad. Siapa sih itu Muhammad begitu? Atau apa tuh Muhammad? Oh, Muhammad itu ya Rasulullah, utusan Allah terakhir. Kenapa dia ditulis di kepala kami? Ya itulah untuk menggambarkan bahwa mulianya orang tersebut. Makin mendapatkan berita seperti itu, nah itu di buruk yang ini nih yang akan dipakai oleh Jibril itu ada rasa keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Bisa nggak ya Jibril? Ya, saya bertemu dengan beliau. Ini untuk apaan nih? Dia di pala ditulis-tulis Muhammad. Kalau saya sendiri nggak kenal orangnya. Itu cuma satu-satunya tuh budak yang ngomong begitu. Baik, nanti saya tanya kepada Allah, kira-kira bisa nggak bertemu dengan Muhammad. Nah, seolah-olah sebuah apa namanya, yang memang Allah udah atur sesuai dengan rencana ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj akan dilaksanakan, butuh kendaraan yang cepat yang mampu menembus jarak yang sangat jauh begitu, maka Allah izinkan. Ya udah kalau gitu di antara kendaraan surga kamu yang jemput Muhammad untuk datang ke sini. Nah, maka bertemulah akhirnya buruk yang pengen ketemu Nabi Muhammad dipertemukan dan dijadikan sebagai kendaraannya ya untuk ya menuju ke langit terus sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya kalau cerita begini sama orang yang berdasarkan akal doang gitu mikirnya, yang gak ketemu gitu ya kan, nggak nemu, karena cerita-cerita yang kayak gini bisa jadi adalah cerita Israiliyat. Cuman cerita Israiliyat itu Nabi pesankan
la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, katanya. Jangan dianggap bohong, tapi juga jangan dianggap benar. Pelajari aja ya. Nggak boleh dianggap bohong, khawatir kalau itu benar gitu. Karena cerita Israiliyat bisa jadi sumbernya juga dari Nabi begitu ya. Nabi terdahulu kan sudah diceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad. Jangan-jangan mereka sudah diwahyukan oleh Allah bahwa Nabi akhir zaman itu nanti akan melaksanakan Isra dan Mi'raj sebagai tanda bagian daripada ta'zim atau kehormatan Nabi Muhammad. Di antara para nabi itu memang sudah diberitahukan keberadaannya. Maka orang yang paling tahu terhadap Nabi Muhammad dibandingkan dengan bangsa Arab itu adalah orang-orang yang ahlul kitab, yang memang Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab samawi ya. Maka dikatakan mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, itu begitu. Ini Nabi Muhammad aja belum lahir, tetapi kenalnya mereka kepada Nabi Muhammad sebagaimana kenalnya mereka kepada anak-anaknya. Itu pertanda bahwa orang-orang ahlul kitab atau orang-orang yang meyakini kitab-kitab nabi-nabi terdahulu sudah tahu Nabi Muhammad itu bagaimana. Ya, berarti kan sangat memungkinkan cerita Isra dan Mi'raj sudah ada di zaman Nabi pada waktu itu. Andaikan tidak tertulis di dalam kitabnya, di dalam kitab sucinya, jangan-jangan itu adalah sabda Nabi gitu ya. Artinya apa? Sabda Nabi terdahulu kan sama dengan sabda Nabi Muhammad juga kan? Karena beliau adalah seorang Nabi, sangat memungkinkan yang mereka bicarakan adalah yang dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau andainya ada berita Israiliyat itu nggak boleh dianggap bohong. Dikhawatirkan itu timbulnya dari Nabi yang memang Allah wahyukan berbicara sedemikian. Tapi katanya kalau tadi jangan dianggap bohong, jangan juga dianggap benar gitu. Khawatir itu adalah bikinan pendeta-pendeta orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah itu pada masa dulu begitu, sehingga itu adalah ya karya-karya mereka yang khawatir itu adalah bohong begitu ya. Nah, jadi sikap kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, jangan membenarkan tapi juga jangan menyalahkan. Netral aja dah kalau begitu. Idza sara, jika burak berjalan, ya da'u rijlahi inda muntaha basarihi minal ardi. Apabila burak itu berjalan atau berterbangan, ia meletakkan kedua kakinya ya di ujung penglihatannya dari bumi ya. Tsumma yad'u kulla wahidatin min rijlaihi, kemudian ia meletakkan masing-masing kedua kakinya yang belakang, al-mu'akhkharataini yang belakang, maudi'ahuma pada tempat berpijak kedua kaki di depannya, au asbaqa minhuma atau lebih maju lagi. Ya, bahasa kita nih kalau ngelihat kuda tuh kaki belakang ada kaki depan. Nah, katanya kalau buruk terbang itu seolah-olah saking cepatnya kaki depannya itu udah sampai ke tujuan, sementara kaki belakangnya masih ada di tempat begitu. Ya, saking seolah-olah cepatnya dia bergerak tuh begitu. Kaki belakang masih ada di tempat, tapi kaki depan udah sampai di tujuan tuh begitu. Itu kendaraan apa yang begitu kira-kira? Ya. Kalau kakinya masih di sini, kaki depan udah di sana ya sampai namanya kalau begitu, nggak usah jalan lagi. Untuk menggambarkan kira-kira betapa cepatnya perjalanan buruk, seolah-olah ya kakinya yang di belakang masih ada di tempat, tapi kaki depannya udah sampai ke tujuan begitu. Wa hadza ablaghu minat tiran ya, dan ini lebih hebat ya daripada burung-burung ya, maddan dari segi jaraknya atau jarak pandangnya, wa ma'ala tahrikil udunain li syiddati quwwatihi, dan lebih cepat dibanding suara yang melintasi telinga karena dahsyatnya dan kuatnya. Bahasa kita ini sekarang, kecepatan buruk terbang lebih cepat daripada kecepatan suara gitu. Suara kan didengar,
dari telinga tuh. Ya, kalau kita belajar fisika kan tuh ada tuh ya kecepatan suara dengan kecepatan cahaya tuh ya. Seingat saya kalau kecepatan cahaya tuh 300.000 km per detik tuh ya. 300.000 km per detik. Saya lupa kalau kecepatan suara tuh ya. Artinya ya suara itu cepat merambatnya, tapi lebih cepat daripada rambatan cahaya. Nah, tapi kalau buraq ya masih lebih cepat daripada rambatan suara begitu ya. Faida sa'ida ala jabalin talat rijlahu, kalau dia naik ya melewati gunung maka kakinya memanjang ya. Wa idza habata ila wahdatin, kakinya itu kalau rijlahu berarti kaki belakangnya tuh ya. Wa idza habata ila wahdatin, dan apabila ia hendak turun ke jurang, qalat yadahu syai'an fa syai'an, maka memanjang kedua kaki depannya sedikit demi sedikit. Wa hadza khususiyatun li nabiyina wa hadhihi, dan inilah keistimewaan li nabiyina bagi nabi kita, falam taqa li nabiyyin, dan tidak pernah terjadi bagi nabi-nabi mimman raqibahu qablahu ya, yang mengendarai ya, yang mengendarai buraq sebelumnya. Ya, kita sih selain Nabi Muhammad kita tidak dengar ada peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa ya khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mengajarkan kepada kita nih ya bahwa ada peristiwa sebenarnya bukan gaib itu. Isra Mi'raj itu bukan peristiwa gaib gitu, karena Nabi sendiri kan menjangkaunya. Walaupun bukan kita begitu, tapi Nabi menjangkaunya. Kalau peristiwa gaib ya, Nabi kagak bisa, apalagi sama kita gitu ya. Nabi bukan berarti nggak bisa begitu lemahnya gitu. Sekalipun dia bisa, itu enggak setiap saat diberikan kemampuan kebisaan itu gitu. Dan kalaupun Nabi bisa, pasti itu diberikan oleh Allah kemampuannya. Bukan karena kebisaan dirinya begitu untuk melihat sesuatu yang gaib. Nabi berjumpa dan kenal dengan Jibril. Ya, memang beliau adalah orang yang memang harus menerima wahyu melalui Jibril, sehingga Nabi Muhammad harus kenal dengan Jibril. Kalau Nabi Muhammad nggak kenal sama Jibril, nanti khawatir ya, itu yang terima Quran dari siapa begitu ya. Harus Jibril itu kenal gitu, dan harus tahu bentuknya bagaimana begitu, supaya Nabi tidak tersalahkan misalnya ya. Nabi diberitahukan misalnya siksa kubur ya. Ada dua orang tuh katanya Nabi lagi jalan, kemudian diperlihatkan siksa kubur ya. Lalu Nabi membelah pelepah kurma yang masih basah dan meletakkannya di kedua kubur tersebut dengan harapan istighfarnya pelepah kurma bisa mengurangi dosa orang yang ada di alam kubur tersebut. Emang Nabi tiap hari tuh bisa ngelihat kuburan begitu? Ya, kagak. Cuman kebetulan dari peristiwa itu ya, Nabi diunjukin agar nanti menjadi syariat bagi kita gitu ya, bahwa Nabi pernah dikasih tahu oleh Allah, nih kondisi orang dikubur begini, ada yang disiksa, cara penyelesaiannya nah gitu ya. Cara penyelesaiannya adalah memberikan istighfar ya. Beristighfarnya melalui siapa? Apa saja bisa dijadikan sebagai alat untuk beristighfar, karena di alam dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, salah satunya pohon kurma kan begitu ya. Nah, maka sebagai bagian daripada syariat yang bisa kita analogikan dan bisa kita kiaskan ya, itu bahwa kubur itu patut untuk kita taruh puunan di situ. Kira-kira begitu maknanya. Kalau seandainya Nabi ngomong kan pada waktu itu, selama batang kurma itu masih basah, saya berharap dia bisa memberikan istighfar kepada yang ada di dalam kubur. Kan berarti kemungkinan kalau pohonnya
memang mati tuh kering, berarti kan istighfarnya sudah selesai kalau begitu kan? Logikanya begitu kan? Karena Nabi mengharap katanya selama masih basah istighfarnya masih ada. Kalau udah kering berarti istighfarnya udah enggak ada. Orang Indonesia kan lebih pintar kalau begitu. Lah, bagaimana supaya istighfarnya kagak berhenti-berhenti? Tanemin pohon andong ya kan, tanamin pohon Kamboja gitu kan. Harapannya bagaimana? Selama pohon Kamboja itu hidup, ya, selama itu masih basah, apalagi hidup, kan terus-menerus diminta ampun kepada ada yang di kuburan tadi. Yang dipotong, ya, Nabi kan pada waktu itu kan memotong tuh, membelah begitu tuh, berarti kan kemungkinan besarnya emang pasti mati, ya kan? Nah, kalau yang udah dipotong oleh Nabi, bahkan oleh manusia semuanya lah begitu, bahkan mati gitu, basahnya berapa lama sih? Di sono mataharinya, wow, ya keren ya kan? Hitung dah seminggu ya, kalau kita perkirain begitu. Berarti kan seminggu doang tuh pohon kurmanya, ya beristighfar. Lah mendingan kita taruhin Kamboja di sini ya kan? Seumur-umur Kamboja masih hidup, tuh Kamboja masih beristighfar. Terus kaget tahu, ya udah selesai ya kan? Dibilang bohong gitu misalnya, bid'ah, kuburan nggak boleh ditanamin pohonan. Ya udahlah kalau gitu, pakai dah otak lo sendiri kalau begitu ya kan? Nabi udah nyontoin, cukup bagi kita untuk kita persamakan saja ya. Kalau kita nuntut nih, kenapa dulu Nabi kagak nanam pun Kamboja di kuburan? Ya, otak lu didengkul, ya kan? Otak lu didengkul banget kalau begitu. Masa Nabi dipaksain suruh nanam Kamboja, kan begitu? Kan sekarang wakaf-wakaf kuburan begitu ya. Rata-rata punan nianya pun Kamboja begitu. Kalau kita lihat tuh ya, banyak begitu. Lalu kita paksain begitu. Itu nanam Kamboja bid'ah. Kenapa? Dulu Nabi nggak pernah nanam pohon Kamboja di kuburan. Ya kan? Itu begonya selebar awak, otaknya didengkul kalau begitu ya kan. Nabi sekedar nganjurin dan mencontohkan. Nah, itu yang gaib ya. Nabi bisa melihat yang gaib, tapi tidak setiap saat ditunjukkan. Dan itu juga Allah yang nunjukin gitu. Bagi kita kenapa nggak ditunjukin begitu? Ya benar semua. Ya. Kalau kita nih ditunjukin kuburan begitu, jangan banyak-banyak dah kayak Nabi juga gitu. Pas selama kita balik dah, mulai dari balik gitu, kita ngelihat kuburan gitu lagi disiksa. Kayaknya udah nggak ada yang orang jahat tuh, ya kan? Di Indonesia nih nggak ada koruptor ya, benar semua orang udah jahat, nggak ada yang jahat. Presiden mah nggak pakai pemilu dah ya kan? Beres semua orangnya. Setiap dia gede ngeliat kuburan lagi disiksa gitu kan? Ya, udah aman, udah kalau gitu ya kan? Nah, maka dikatakan al khairu wasyarru minallahi ta'ala, yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya buat nanti jadi pelajaran. Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang sedemikian ini termasuk hal yang sebenarnya bukan gaib, karena sepanjang jalan dengan buruk itu Nabi merasakan bersama-sama ya. Jibril, Mikail dan kemudian buruk itu sendiri terus berdampingan berterbangan kepada Nabi. Bersama Nabi. Sehingga kalau dikatakan hal tersebut adalah hal yang gaib, itu termasuk aneh juga begitu. Mestinya bukan yang gaib karena itu ada. Cuma permasalahannya karena itu adalah benda surga yang sampai saat ini kita belum bisa menemukannya begitu, maka saat ini ya masuklah dalam kategori yang gaib. Tapi bagi Nabi Muhammad udah bukan yang gaib lagi, karena udah merasakan duduk di pinggangnya atau di punggungnya buruk tadi begitu. Udah bukannya gaib bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu banget kalau begitu. Cuman kita ya kita nggak merasakan sedemikian. Namun tidak boleh setiap yang Nabi alami sebagai sesuatu yang luar biasa untuk kita bilang itu tidak ada gitu ya. Itu tidak ada. Kalau kita ingin bandingkan lah begitu misalnya ya, ada orang tetangga kita gitu misalnya punya duit sekoper, kan yang lihat dia doang tuh duitnya banyak banget, duitnya miliaran dah misalnya, nggak taruh di bank, ditaruh aja di koper, dikarung-karungin gitu duitnya kan. Sementara duit kita ya 2-3 juta doang begitu. Nah, kemudian jangan kita bilang gua kagak percaya ada duit 1 miliar, ya kan? Gua kagak bid'ah dah kalau orang punya duit 1 miliar gitu misalnya ya kan. Ya jangan. Dia ngelihat yang punya itu ya kan,
kita kagak punya ya wajar kita ngelihat, namanya kita kagak punya gitu kan. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang sedemikian, tidak perlu kita persalahkan dan kemudian mempertontonkan kebodohan akal kita gitu yang demikian itu. Maka kita dikasih akal oleh Allah, nah kita pahami sebaik-baiknya. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj ini bagi kalangan kita mestinya menjadi hal yang wajib kita percaya karena hampir mendekati ya ketidakgaiban begitu. Apalagi yang dialami langsung oleh Rasulullah, itu bukan hal yang gaib bagi Rasulullah, bagi kita mungkin ya. Nah, untuk itu walaupun bagaimana memang kita perlu beriman kepadanya. Nah, sebagai bentuk bahwa ini misalnya bukan hal yang gaib gitu, kita bisa memperhatikan dari ayat ketika Isra Mi'raj itu Allah laksanakan gitu kan, panitia pelaksananya kan Allah semua tuh ya kan. Maka Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Nah, kata bi'abdihi itu ingin membuktikan bahwa Nabi bersentuhan langsung dengan badannya, bukan dengan hatinya. Ya. Buraq yang Nabi kendarain badannya dan badannya si Buraq, dia bertemu dengan Nabi begitu. Disebut dengan abdun, itu hamba. Hamba itu kalau namanya dulu orang punya hamba tuh, punya pembantu lah kalau kita bilang begitu tuh, itu yang disebut dengan pembantu, yang disebut dengan budak, memang orang hidup dan badan sama rohnya masih nyambung, itu namanya disebut dengan abdun. Ya, kalau seandainya Nabi disebut dengan asra bi abdihi, lalu dikatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya doang, nanti pemaknaan abdun kagak benar jadinya tuh kalau dibilang hamba sahaya begitu. Nanti di bab fikih mungkin nanti di kitabnya Pak Pashan itu ada tuh ya pembahasan al-idqu gitu, babul idqi kalau nggak salah ada tuh. Nanti ada macam-macam budak. Kalau seandainya budak itu dianggap sebagai sesuatu yang gaib, misalnya dianggap sebagai ruh doang gitu misalnya, Nabi akhirnya dibilang bahwa Nabi Isra Mi'raj bi abdihi, artinya bi ruhihi begitu. Nanti kalau orang punya budak, itu budaknya mungkin jin semua tuh kalau begitu bentuknya. Ruh doang gitu misalnya. Gimana merentahin ruh tuh supaya kerja begitu misalnya, ya? Nggak bisa. Maka yang dimaksud dengan abdihi itu adalah badan kasar nih, kayak kita begitu, ya di dalamnya ada ruhnya. Nah, berarti kan kalau gitu gabungan ruh dan badan kalau begitu itu namanya disebut dengan bi'abdihi itu begitu. Artinya Nabi bersentuhan langsung tuh, ya, dengan Buraq kalau begitu. Nah, mungkin ketidakmauan kita untuk mempercayai, ya itu mungkin landasan keimanan kita yang mungkin lemah kali begitu ya. Wasummiya buraqan, dan dinamakan dengan buraq minal barqi, yang diambil dari kata kilat ya. Kenapa? Li syiddati sur'ati sayrihi. Ya, tolong harokatnya itu sur'atin dikasih harokat satu aja gitu, jangan tanwin, itu tanwinnya di situ ya. Sur'atin sayrihi jadinya gitu ya. Nah, diperbaiki li syiddati sur'ati sayrihi, mudhaf dan mudhaf ilaih semua tuh ya. Karena sangat cepat berjalannya ya, tuh maka dinamakan buraq, diambil dari kata al-baraq. Al-baraq itu adalah artinya kilat asalnya. Au minal bariqi ya, bima'na al-bayadi, dan dinamakan buraq karena diambil dari kata al-bariq ya. Apa artinya al-bariq? Yaitu artinya putih ya. Alladzi huwa afdalul alwan, yang ia dianggap sebagai warna yang paling utama. Lima fi khilali bayadiha ba'du sawadin. Ya, karena di celah-celah keputihan di celah-celah warna putihnya itu ada sebagian warna hitam ya. Itu kalau nggak salah tuh tulisan hitamnya itu tuh ya, yang bertulisan di kepala buraq itu dengan tulisan Muhammad begitu. Jadi badannya putih semua, sangat putih, lalu di kepalanya ada tulisan hitam ya, yang katanya bertulisan Muhammad begitu ya. Kalau yang namanya warna putih ya, itu adalah menjadi warna dasar yang apabila kita ingin memasukkan warna apa saja di situ bisa.
ya. Itu. Kalau warna lain gitu, itu bisa jadi nanti akibatnya ya tidak nyata warna tersebut begitu, ya. Jadi kalau misalnya kertas warnanya ya putih, maka kita tulis warna apa saja itu sangat memungkinkan kelihatan di situ. Nah, itulah kenapa warna putih dinyatakan sebagai warna yang paling utama, karena memang semua warna bisa muncul di atas warna putih. Arsalahullahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal jannati ijlalan wa ta'ziman. Allah mengirim Burak kepada Nabi Muhammad yang berasal dari surga sebagai pengagungan, ya, penghormatan dan pemuliaan. Ya, dilihatnya dari sisi mana tuh gambarannya kira-kira? Ala anna adatal muluk, ya, di mana kebiasaan para raja-raja idza stada'a wahidum minhum insanan, jika salah satu di antara para raja itu ya mengundang manusia min khawasihi, dari orang-orang yang memiliki keistimewaan, bu'itsa ilahi bimarkubin saniyin, maka dikirimlah kepada orang yang memiliki keistimewaan tersebut dengan kendaraan yang mahal, ya, kendaraan yang bagus, ma'a'azzi khawasihi, ya, bersama orang yang mulia yang dikhususkannya, ya, yang jemputnya, liyahdurahu ilahi, agar orang yang mulia itu datang kepada raja tadi. Ya. Jadi presiden nih misalnya mengundang orang gitu, kira-kira begitu. Itu yang pantas tuh sekarang misalnya, ya, kalau rumahnya itu orang jauh, ya paling kagak ya ongkos pesawatnya pulang pergi disiapin, tuh kan? Terus makan tidur dijamin, kan begitu. Amplopnya juga dikasih. Kira-kira gitu aja tuh gambarannya. Allah juga begitu. Nabi Muhammad dihormatin tuh sama seperti itu. Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, maka Allah punya kendaraan juga yang hebat juga untuk manggil orang yang hebat supaya datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disiapkanlah kendaraan yang baik, yang bagus, yang nemenin ya orang kepercayaan juga gitu, ya kan? Karena dulu kendaraannya ya seperti itu, ya kira-kira sekarang kalau seandainya ada orang besar yang ingin diundang oleh presiden, maka presiden nyiapin mobilnya, disiapin juga siapa yang nemeninnya, siapin juga supirnya, kan begitu, ya. Itu yang lebih baik seperti itu. Maka itu gambaran kecilnya itu seperti itu. Kalau Nabi di Isra Mi'rajkan, itu bukti bahwa Allah sedang menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Di sisi lain, kalau kita melihat dari sisi bahasanya mungkin oleh-oleh, ya, oleh-oleh pulang tuh dari Isra Mi'raj adalah salat, ya. Itu menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang berbeda jauh dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini dilihat dari sisi oleh-olehnya nih, ya, itu dari salatnya. Kenapa? Ya, dibandingkan dengan ibadah yang lain, apapun bentuknya, ya, yang namanya ibadah itu wahyunya yang turun kepada Nabi Muhammad, ya. Perintah puasa wahyunya turun kepada Nabi Muhammad, ya, untuk memerintahkan puasa, ya. Memerintahkan zakat wahyunya yang turun kepada Nabi Muhammad. Memerintahkan haji, memerintahkan perang, memerintahkan silaturahim, memerintahkan berbakti kepada orang tua, semuanya ayatnya yang turun, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Giliran perintah sholat, ya, bukan wahyunya doang yang turun, tetapi nabinya yang diambil, yang diangkat. Kira-kira bandingannya gini dah, ya. Kalau orang ingin ngasih duit gitu misalnya nih, ya, yang mungkin harganya ya 1 juta ke bawah dah begitu, ya. Itu mah gampang dititipin, ya. Kalaupun hilang ya baru 1 juta dah. Masih bisa gampang diganti. Kita nitipin nih, tolong ya
titipin Fulan tuh bawain duit 1 juta gitu. Akhirnya gampangnya ya diambil lah nih sama yang kita titipin tuh orangnya. Kita telepon orang yang kita kasih, si Fulan udah sampai belum? Belum. Mau ngapain? Anda titipin uang sama dia 1 juta. Ya, kagak sampai gitu ya kan. Ya, baru 1 juta ya kan. Kita ambil aja lagi uang yang lain. Mungkin kita kirimin lagi begitu karena uangnya enggak terlalu banyak. Coba kalau jajalin, kita nitipin uang 1 miliar. Ya. Kita nitipin uang 1 miliar kepada orang yang kita anggap penting. Kita kasih orang tuh nih, ya. Tolong ya bawain apaan sih Pak? Duit berapa? 1 miliar. Bawain kemana? Tuh ke rumah dia. Ya. Ini duit 1 miliar gitu ya kan. Daripada sampai ke dia mendingan dikabur nih, ya. Dari sini langsung aja di ke bandara. Ya kan? Ya bandara sekarang pesawat yang paling mahal berapa juta paling-paling ya kan, keluarin duit. Ya terserah dah pokoknya mau kemana kayak perginya ya, yang paling gampang umroh dah kali begitu ya kan. Bawa duit 1 miliar kan lumayan gitu ya kan. Tapi kalau dilihat segi gantinya gede 1 miliar, maka untuk mengirimkan uang 1 miliar ya yang paling baik orangnya panggil kemari gitu ya, supaya apa? Supaya pasti uang itu diterima. Wah, berarti kalau kita ingin menyamakan seperti itu, nilai sholat, andaikan kita samakan dengan uang gitu ya, maka nilai sholat itu adalah nilai miliaran begitu, sementara nilai puasa, nilai haji, nilai sedekah, nilai zakat, yaitu nilai-nilai jutaan lah kalau begitu ya. Maka ya penting untuk kita jaga sholat tersebut, sampai nanti pada akhirnya Allah ya ketika meminta pertanggungjawaban amal-amal manusia, yang lainnya belum diminta, ya, yang lainnya belum dimintakan pertanggungjawaban, yang diawali dulu pertanggungjawabannya adalah sholat dulu begitu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, ya. Yang pertama kali dihisab bagi setiap hamba itu adalah salatnya dulu. Berarti kalau gitu penting untuk dijaga. Fa ba'da usulihi sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa. Setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa, tarakal buraqa marbutan bis sakhrah. Nabi Muhammad meninggalkan burak ya dalam keadaan terikat begitu, ditambatkan di sebuah batu, allati kana yajlisu 'alaiha Daud alaihi salam, di mana di atas batu tersebut dulu Nabi Daud pernah duduk ya di atasnya. Wa ba'dahu ibnuhu Sulaiman, kemudian setelahnya adalah anaknya Nabi Sulaiman, ila audihi sallallahu alaihi wasallam liyarkabahu, sampai Rasulullah kembali untuk menaikinya kembali, fi ruju'ihi ila Makkah, ya, sampai kembali lagi ke Mekah, ba'da urujihi ila sama, setelah ya melaksanakan mi'raj menuju ke langit. Hadza huwal masyhur inda ahli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini adalah perkara atau masalah yang dianggap populer menurut para ahli tentang ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ma'ariji, dan juga tentang Isra Mi'rajnya. Kalau nanti orang-orang mungkin yang kagak percaya begitu, burak, kendaraan cepat, emang dia kagak bisa apa itu ngelolosin diri gitu dari Nabi, dari diikat gitu. Masa kendaraan dikirim sama Allah pakai kabur juga gitu? Itu buat apaan diikat-ikat segala begitu ya kan? Nah, pelajaran yang sangat luar biasa sekali ya. Kita punya apapun ya, seaman apapun gitu, rumah kita ke motor kita, mobil kita, segala-galanya dah pokoknya yang Allah kasih itu sebagai sebuah anugerah besar begitu ya. Jangan kita enteng-entengin ya, jangan kita anggap remeh untuk menjaganya sebaik-baiknya. Yang nyuruh datang ke Nabi Muhammad kan Allah tuh buraknya ya kan. Kalau seandainya tuh burak mau kabur, bisa-bisa aja kali begitu ya.
Terus Nabi juga mungkin berpikir, ini mah Allah yang turunin, masa kabur, kira-kira begitu lagi ya kan? Kan sama-sama akhirnya kalau begitu. Masa Allah tega banget habis bawa gua ke Masjidil Aqsa, terus tuh buruk kabur begitu, harus gua jalan kaki misalnya gitu misalnya ya kan? Bahasa begitu kan bisa aja terjadi. Tapi ya Rasulullah dengan penuh keimanan, penuh kepercayaan, Buraq juga yang penuh ketaatan kepada Allah, enggak sembarangan tuh ya. Tetap aja yang namanya binatang Buraq, sekalipun dia mungkin binatang yang taat kepada Allah, ia ada pada kendali Allah, tetap diikat juga oleh Rasulullah ya. Apakah kalau sudah diikat kemudian Allah nggak bisa ngelepasnya begitu? Lah bisa banget ya kan. Emang Allah bego banget apa? Kaki bisa ngikat tali gitu ya kan? Bisa. Tapi itulah usaha manusia namanya, ya. Biar bagaimanapun hebatnya, ya, segala sesuatu perlu untuk dijaga setingkat atau setinggi usaha manusia yang paling hebat untuk menjaganya, gitu. Kita punya motor, ya. Jangan kita enteng-entengin, itu adalah anugerah dari Allah, ya. Kita taruh aja sembarangan tempat, ya, kagak dikunci lagi misalnya begitu ya kan, atau kuncinya nempel di motor tersebut, ya enak kalau begitu ya kan. Jangan salahin siapa-siapa kalau pada akhirnya hilang. Nabi Muhammad punya Buraq aja diikat, luar biasa sekali itu ya kan. Ini kita baru punya motor doang ya kan, lalu merasa nyaman untuk kita tinggalkan kunci di tempat tersebut ya. Saya punya teman tuh di dekat Binus sana. Dia apa namanya? Kontrak gitu di. Terus katanya nih dia emang di situ katanya udah biasa, Sad. Kalau naruh motor ya aman dah di situ, biar kita taruh kuncinya juga kagak hilang. Gitu ngomongnya kan. Di begitu dah tuh ya kan. Taruh motor, kuncinya nempel di motor. 2-3 hari emang aman ya. Pas besok-besoknya hilang tuh, ya kan? Nah itu kan akhirnya nyusahin tuh, ya. Yang tadinya pergi kerja kemana-mana gampang, akhirnya susah gara-gara motor hilang. Apa kalau udah motor hilang kayak gitu, dalam waktu singkat juga datang penggantinya? Kagak juga, ya kan? Butuh usaha lagi untuk mendapatkan motor seperti itu lagi. Nabi Muhammad juga tuh mungkin saja kalau seandainya Nabi Muhammad kagak ngikat Buraqnya, jangan-jangan Allah yang bikin kabur tuh. Bisa jadi habis gitu Allah tegur, Muhammad, ente tenang-tenang aja, ente sembarang itu Buraq, anak kasih anugerah yang besar, ente lepas begitu aja. Ente bisa tuh cari Buraq yang baru lagi. Oh, ya kan? Gampangnya seperti itu. Maka Nabi menjalankan syariat contoh kepada kita tuh, ya. Sekalipun Nabi Muhammad punya kendaraan yang sangat luar biasa, hebat luar biasa, taatnya kepada dia luar biasa, taatnya kepada Allah luar biasa, tetap aja diikat-ikat juga. Nah inilah ya sebagai ajaran bagi kita untuk menjalani tingkat syariah ya yang paling baik supaya kita nanti tidak tersalahkan begitu. Sedikit lagi. Walladzi dallat alaihi riwayatul Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ida ma'al buraqi ya. Dan yang dijadikan dalil dalam hal riwayat ini atau dalam hal Isra Mi'raj ini bahwa seperti riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah itu naik ke langit ya, itu mengendarai Buraq. Jadi pendapat pertama, Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis naik Buraq. Buraqnya diikat gitu ya. Lalu nanti Isra Mi'raj enggak naik Buraq gitu. Ya, itu nanti bersama Jibril diangkatnya. Nanti pas pulang ke situ lagi, ya, ke Masjidil Aqsa lagi tuh. Lalu pulang baru naik Buraq lagi gitu. Nah, pendapat yang kedua katanya sebagai dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari enggak begitu, ya. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit itu pakai Buraq. Pulangnya begitu lagi, ya. Pakai Buraq lagi gitu. Fa waqa'al uruju min talqa sakhra ila haitsu masyaallahu, lalu terjadilah Mi'raj dari batu besar ya sebagaimana yang Allah kehendaki ba'da'an azana Jibril alaihi salam ya,
setelah Jibril alaihissalam azan, dan qama wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini, dan Rasulullah salat 2 rakaat imaman bi jamil anbiya wa mursalin, menjadi imam bagi semua nabi dan para rasul alaihi wassalam, semoga salam atas mereka, fi Baitul Maqdisi, di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan ya diangkatnya dan ditetapkannya Rasulullah menjadi imam sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling hebat lah. Maka disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada Nabi Adam. Kan di sini kan ada nabi dan rasul tuh ya. Berarti kan semuanya. Ada Nabi Adam, nabi paling tua ya, tidak diangkat jadi imam. Ada Nabi Nuh ya, sebagai generasi penerus dari nabi-nabi yang berikutnya, karena setelah itu kan udah ada orang tuh katanya. Ya, karena orang kan habis semua. Maka semua nabi-nabi lahirlah dari tulang sulbinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sampailah ke Nabi Ibrahim. Nabi Nuh nggak jadi imam. Nabi Ibrahim itu kemudian dinyatakan disebut dengan Abul Anbiya karena dari kedua anaknya Ishak dan Ismail, itulah yang kemudian akhirnya menurunkan nabi-nabi berikutnya. Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya juga tidak diangkat sebagai imam pada waktu itu. Kalau imamnya Nabi Muhammad dan makmumnya orang biasa sih, wah pantas dah ya kan, orang biasa jadi imamnya Nabi Muhammad, ya kan? Kagak mungkin lah. Abu Bakar aja pernah mundur, ya. Suatu hari Rasulullah ya datang sholat agak lambat. Lalu Abu Bakar celangak-celinguk tuh, ya. Belum melihat Nabi. Yang azan, saya lupa tuh sahabatnya, ya. Yang azan kan dia juga yang qomat tuh. Nanya Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, boleh saya qomat?" Lihat lagi, Nabi juga enggak datang juga. Ya udah qomat. Ya, akhirnya qomat, lalu majulah ya Abu Bakar sebagai imam. Tiba-tiba Nabi datang, ya. Orang pada waktu itu teriak-teriak tuh, "Subhanallah, subhanallah." Ya gitu. Maka akhirnya Abu Bakar belum melihat juga, tapi makin banyak sahabat yang nyebut subhanallah. Padahal Abu Bakar nggak ada salah. Baru kemudian melirik ke belakang, ternyata Rasulullah ada di situ. Mundur Abu Bakar, ya, mundur Abu Bakar jadi imam. Lalu kemudian Nabi Muhammad maju. Kita bandingin lah ya, Abu Bakar manusia biasa, bukan nabi. Nabi Muhammad adalah nabi, mundur dia. Gitu. Ini sebagai bukti kan kalau gitu tidak pantas rasanya ada nabi, manusia yang bukan nabi tapi jadi imam. Kira-kira seperti itu. Ini bukan hal yang logis lah begitu. Masa manusia biasa mengimami nabi, kan kira-kira begitu. Tapi kalau makmumnya juga para nabi, ya mestinya kira-kira paling kagak nabi yang paling mulia, diantaranya misalnya yang paling dulu gitu misalnya, ya, yang mungkin menjadi wasilah yang disebut dengan gelar-gelar yang udah ada terlebih dahulu. Nabi Musa disebut Kalimullah, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, ya, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang lain. Ada lagi misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya sebagai Sayyidus Syuhada misalnya. Kenapa mereka nggak jadi imam? Kan sekelas tuh nabi-nabi semua. Nah, menunjukkan kalau Nabi Muhammad diangkat sebagai imam, itu adalah bukti ya orang mulia yang paling mulia itu Nabi Muhammad jadinya, gitu ya. Kalau Abu Bakar, bukan kita menghinakan nih ya. Kalau Abu Bakar dibandingin dengan Nabi Muhammad jauh. Pantas kalau Abu Bakar akhirnya mundur. Itu kan luar biasa hebatnya Abu Bakar kalau begitu. Merasa dia ini bukan makom saya, bukan tempat saya harus mundur. Mundur, Nabi Muhammad maju. Ya. Tapi di kalangan para nabi, ya, apa salahnya kalau yang jadi imam adalah Nabi Adam gitu misalnya. Kan boleh-boleh aja. Muhammad, emang lu apaan? Nih gue bawa lu nih. Kira-kira begitu kan? Kalau kita kasar-kasarin begitu. Gua bawa lu nih, masa lu ada bawa lu jadi imam? Kan kira-kira begitu ya kan? Yang pantas kalau kita sholat sama orang tua kita, yang pantas jadi imam ya orang tua kita, kan begitu kira-kira.
Tapi tidak ada satu komentar pun dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang mengatakan merasa dirinya mulia karena lebih dahulu, karena lebih tua dan lain sebagainya. Semuanya ikut Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa walaupun Nabi Muhammad itu urutannya terakhir, ya tetap Nabi Muhammad adalah sebagai Sayyidul Anbiya. Lebih-lebih Nabi Muhammad sendiri sudah bicara tuh dalam hadisnya, ana ya nabiyun ya atau kuntu nabiyan wa adam bainatini wa bainal ma'i wat turab. Ya, aku sudah jadi nabi sementara Adam masih dalam keadaan tanah dan air. Nah, itu lebih susah lagi tuh memahaminya kalau begitu. Adam masih bentuk tanah dan air, Nabi Muhammad udah jadi nabi, gimana jadinya kalau begitu? Oh, berarti ada alam ya yang lain bagi manusia termasuk bagi nabi. Sebelum manusia itu lahir ke alam dunia, ke alam hakikat nyata ini, di alam ruhani dulu manusia itu sebenarnya udah ada. Nabi juga seperti itu. Kama qala Zainul Abidin Al-Barzanji fi nazmin minat tawil. Sebagaimana dikatakan oleh Zainul Abidin Al-Barzanji dalam nazam, dalam Bahar Tawil. Wa mudhalla fil baitil muqaddasi jama'at lahur rusulu wal amlaku ma'kulli ruhani. Dan ketika Nabi berada di Baitul Maqdis, maka kumpullah bersamanya para rasul, para malaikat, dan juga ya makhluk-makhluk rohani. Wa qaddamahu Jibril shalla bi jamihim, dan Jibril mendorongnya atau mengajukannya sebagai imam salat bersama-sama mereka. Imaman sebagai imam, wa hum lil haqqi aktsaru id'anin. Mereka kepadanya yang hak lebih banyak tunduknya. Artinya sebenarnya sih yang lain lebih pantas untuk jadi imam. Namun karena Nabi Muhammad lebih mulia, maka Nabi Muhammadlah yang jadi imam dan yang lainnya tunduk atas ya aturan dari Jibril pada waktu itu. Maka ya jadilah Nabi Muhammad sebagai imam. Itu coba dibayangkan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu jumlahnya 124.000 ya. 124.000 nabi dan rasul. Itu kalau ditaruh di JIS tuh kemarin masih kurang tuh tempatnya ya. Kan JIS cuma 82.000 kan? 82.000 jumlah nabi dan rasul 124.000. Ya, masih banyakkan yang di dalam JIS tuh masih banyakkan para nabi dan rasul berarti kalau begitu. Nah, ini ya membuktikan ya banyaknya nabi dan rasul yang Allah utus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyan hafzal mursalin sallallahu alaihi wa malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa qulubana qulubahum dal arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.